Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Minta maaf Tatu Wafi sebelumnya. Saya ini memang baru sekarang ini, baru bulan ini yang saya tahu di debat di TikTok. Mulai dulu memang nggak tahu. Assalamualaikum. Saya tanya Tatu Wafi. Bentar, Pak Wira. Iya, sudah Izin panggil sebentar salam dulu. saya. Pak Wira, izin sebentar. Ustadz Wafi sama Bang Yunus Anandar, Bunda Mila, Bang Langit dan teman-teman semuanya, izin saya untuk istirahat karena ini waktunya anak gadis tidur ya. Kata papa nggak boleh tidur malam-malam. Nanti Iya. mukanya seperti keriput. Sebentar ini Ustadz, untuk mumpung ada Tatu Wafi penjelasannya detail sekali. Saya Silakan, mulai Bang. dulu, mulai kecil itu Ustadz. Tidak Pak Wira, pernah izin disaksikan sebentar, syahadat Pak sebagai Wira. mainan mu'allaf itu Ustadz. Gimana Ustadz? Kan syahadat itu saya akan pelajari rukun Islam pertama baca syahadat, tapi tidak diharuskan bersaksi sebagaimana orang mu'allaf masuk Islam itu Ustadz. Hanya ngaji ya, langsung rukun Islam yang pertama gitu, rukun iman. Tidak disaksikan sebagaimana orang mu'allaf itu termasuk sudah masuk ihsan apa enggak Ustadz? Apa ini maksudnya? Ini syahadat Ustadz. Syahadat ya kan, kalau kita di sekolah kan sekolah SD MI itu kayak kan rukun Islam utama baca syahadat kan gitu, tidak ada persaksian misalnya seperti saya. Dan juga Ustadz diperintah itu Ustadz, diperintah di Quran atau sampai kita ketemu atau di hadis perintah langsung untuk bersyahadat itu Ustadz. Minta tolong Ustadz, karena saya mulai dulu nggak disaksikan sebagaimana mu'allaf masuk Islam. Wira, Pak Wira, Pak Wira, izin Pak Wira, bentar. Aduh, Pak Wira nih. Pak Wira yang pertama, coba kalau bicara itu, misalkannya biar nggak paham Ustadz Wafinya itu, coba pelan-pelan, ya. Oke, Ustadz saya izin turun ya. Siap. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Waalaikumsalam. Yunatan Andar, jangan tidur, kerja. Salam. Kecil. Ustadz gini Ustadz, saya itu bersyahadat ya mulai kecil, tidak disaksikan sebagaimana mu'allaf masuk Islam, itu kan? Tidak disaksikan maksudnya gimana? Iya kan, kalau orang mu'allaf kan mau Islam kan disaksikan orang banyak baca syahadat atau berdoa. Kan saya hanya dipelajari rukun Islam yang pertama begitu kan, gitu kan? Baca syahadat kan gitu. Ya, ya baca kan? Artinya ayo kamu bersaksikan Islam kan mulai kecil memang sudah diajari orang tua. Ya baca syahadat gitu, tapi pemantapannya itu hari ini Ustadz, semakin mantap begitulah. Dan juga saya itu di Quran atau di hadis perintah langsung Ustadz yang disuruh membaca 2 kalimat syahadat Ustadz. Kalau ada dalilnya mungkin Ustadz tahu gitu. Ada di dalam hadis ada. Ada. Di dalam hadis itu banyak. Bahkan ada 2 versi, ada yang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan wa anna isa abdullah. Itu ada, dan itu hadisnya sahih, banyak hadisnya itu ya kira-kira. Dan disaksikan atau enggak itu tidak butuh sebenarnya, karena kenapa kalau ada orang mu'allaf kok disaksikan, biar menjadi ibroh kepada yang lain bahwa perdiskusian itu mencari kebenaran, bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan agar nantinya dia sudah memiliki sertifikat dan ada banyak orang yang tahu kalau dia sudah mu'allaf lewat yayasan ini misalnya, lewat komal ini misalnya. Itu aja sih sebenarnya. Enggak ada syarat usia. Kalau saya tahu mulai kecil itu kan sekolah SD Ustadz. Loh, kemana orangnya ini? Turun orangnya. Ya, Gus, gimana Gus? Halo. Ya Ustad, gimana Tad? Edward ini Muslim. Ya coba Edward. Halo. Halo. Ya silakan Edward, Kristen atau Muslim? Saya bukan Muslim, saya Kristen. Silakan bertanya. Mau disampaikan Bang? Yang mau saya sampaikan apa ya? Memang bahasa apa ini? Nggak jelas Gus. Nggak memperhatikan. Bahasnya apa ini? Nggak ada Bang. Ngobrol-ngobrol aja. Bang
bangun tidur dia kayaknya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, selamat. Ini Kristen apa Muslim? Ragi. Kristen. Kristen. Ada yang mau sampaikan, Mbak? Oh, Iya Pak Ustadz, mau bertanya. Mm-mm. Ya, Duh, kok malah keluar dari TikTok? nggak, dia terjeda, Ustaz. Ya, Silakan. gimana? oh ya, maaf jaringan. Ini Pak Ustadz mau tanya tentang apakah Maryam dengan Bunda Maria di Kristen itu sama atau berbeda? Oke. Sudah, Mbak. Iya. Begini, Mbak. Kalau kita katakan itu berbeda, maka sulit nantinya. Sulitnya begini. Di dalam fakta sejarah, tidak ada seorang ibu yang bisa melahirkan seorang anak laki-laki tanpa suami, kecuali hanya satu oknum. Sejarah manapun pasti akan mengatakan ini satu orang nih. Nah, siapa dia? Pasti Maria. Kalau diarabkan menjadi Maryam. Jadi sama, Mbak. Cuma cara menceritakan kehidupannya yang berbeda antara Bible dengan Al-Quran. Nah, perbedaan ini nanti yang bisa didiskusikan. Mana yang cerita yang benar, mana yang enggak. Kalau oknumnya sebenarnya sama sih. Sama, Mbak. Gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Oh ya. Yang saya dengar katanya kalau di Islam itu Maryam adalah saudara perempuan Harun. Ya. Nah, sedangkan kalau kita telisik secara historis, jarak Harun dengan Maria, ibu Yesus itu jaraknya 1200 tahun lebih, Pak Ustadz. Nah, mengapa kemudian disebut sosok yang sama sedangkan usianya sangat-sangat tidak masuk akal? Kalau dari menganalisis secara historis waktunya, zaman hidupnya Nabi Harun, imam ya, Harun itu imam kalau di Alkitab Perjanjian Lama. Dengan Maria, ibu Yesus itu di 0 Masehi. Sedangkan Harun itu 1200 tahun lebih dulu. Jadi di situ yang saya ketika teman-teman Muslim berdiskusi, kadang saya dengar mereka bilang sama, tapi saya coba mencari tahu dari kurun waktu itu, apakah Bunda Maria itu hidup 1000 tahun ya? Tapi saya pernah ada teman dari Umi Makassar itu pernah bilang gini, dia cuma nyeletuk, dia cuma bilang gini, orang dulu-dulu itu hidupnya lama loh. Nah, tapi saya kayak terganggu dengan jawaban itu gitu, Pak Ustadz. Oke, Jadi bisa gimana ya? dijawab? Kalau menurut saya sih, kalau Kristen saya anggap berbeda. Oke, gini Mbak. Ini saya menggunakan, terima kasih Beb. Saya akan menggunakan bahasa yang mudah agar Mbaknya mudah paham. Jadi begini Mbak. Di dalam Al-Quran ada ayat, Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Wahai saudara perempuan Harun, itu diarahkan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam. Nah, kok bisa sih disebut saudara perempuannya Harun? Padahal jarak antara Sayyidah Maryam ya dengan Nabi Musa itu 600 tahun. Nabi Musa kan saudaranya Nabi Harun. Nah, sedangkan Sayyidah Maryam 600 setelahnya. Kok bisa dikatakan saudara perempuannya? Nah, ini menjadi polemik di kalangan teman-teman Kristen seolah-olah ya. Nah, Sayyidah Maryam ini beda nanti berarti di Bible ketika dikatakan Maria ibunya Yesus dengan Maryam ibunya Nabi Isa berarti beda karena penyebutan zamannya aja beda. Maryam di dalam Al-Quran sezaman dengan Musa kan begitu. Nah, itu kurang detail sebenarnya, penjelasannya kurang maksimal. Begini loh, istilah ya ukhta Harun itu menjadi, ini jawaban saya ada dalilnya nanti ya. Istilah ya ukhta Harun, kita kalimatkan Harun dulu, kita kurung lafadz Harun dulu. Nah,
Lafal Harun ini maksudnya bukan Harun di zaman Nabi Musa, Pak. Bukan. Tapi ada orang baik, ada orang soleh yang kesolehannya mirip dengan Nabi Harun dulu di zaman Musa. Karena sama-sama orang baik, dulu di kalangan Nabi Isa di daerah Bani Israel sana, di tanah Kan'an kalau kata mbaknya, kalau kata kita di daerah Syam, kalau ada orang baik maka disebut dengan Harun. Kalau ada anak nakal namanya anak Dajjal. Itu sebutan, Mbak. Kita kalau lihat ada seorang anak nakal nih, anak Dajjal, kan biasa tuh bilang seperti itu. Apakah dia beneran anaknya Dajjal? Kan enggak. Kan enggak, bukan anaknya Dajjal beneran. Nah, sehingga maksud ya ukhta Harun adalah wahai saudara perempuan orang yang soleh, yang kesolehannya saat itu dijuluki sebagai Harun. Hanya julukan, bukan berarti dia ada di zaman Nabi Harun beneran, bukan, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah istilah seperti ini juga ada di dalam Bible? Ada, Mbak. Misalnya Yesus dikatakan anak Daud. Bayangkan, Yesus dikatakan anak Daud. Kan maksudnya bukan anaknya Daud kan? Baik secara biologis maupun secara hakikat menurut Bible. Yesus di dalam Bible diterangkan dia keturunan Nabi Daud alaihissalam. Tapi disebutkan anak Daud. Padahal anak Daud ini Salomo, Nabi Sulaiman. Anak Daud ini Nathan. Ya, saudara abangnya Nabi Sulaiman namanya Nathan. Kenapa Yesus dijuluki anak Daud? Karena Yesus ini sebagai Mesias, Al-Masih, yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang nanti ceritanya dari keturunan Daud. Nah, makanya disebut anak Daud. Saya adalah anak Indonesia. Apakah Indonesia punya anak? Kan enggak, itu cuma istilah. Begitu. Dalil saya mana? Ada di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, tafsir Imam Ibnu Katsir. Dulu di Bani Israel kalau ada orang soleh, orang baik disebut dengan Harun. Makanya Sayyidah Maryam panggilannya saudaranya orang yang baik ini disebut saudara Harun. Bukan berarti Harun hidup sezaman dengan Nabi Musa. Begitu, Mbak, jawaban saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik Pak Ustadz. Ya, sudah lumayan saya nangkepnya. Jadi maksudnya Maryam itu saudara orang yang baik, orang yang soleh. Yang disebut Harun. Gitu. Harun artinya orang baik, orang soleh. Oke, baik. Boleh Pak Ustadz ayat Qur'annya tadi di ayat berapa ya? Oke, Itu nih. Sampai buka di dalam surah Maryam ayat 28. Maryam 28. 28. Ya ukhta Harun, wahai saudara ibunya, wahai saudara perempuan Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki bagiya. Ayahmu bukan ayah orang jahat dan ibumu bukan pezina. Ini pembelaan Allah kepada Sayyidah Maryam, bahwa orang tua Sayyidah Maryam, Imran, saudara ayahnya Sayyidah Maryam, itu bukan orang yang toleh, bukan orang yang buruk, tapi orang yang baik. Dan ibumu, wahai Maryam, adalah bukan orang pezina. Ini pembelaan Allah ketika Sayyidah Maryam dituduh sebagai anak dari hasil zina, karena dia melahirkan Nabi Isa tanpa seorang suami. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa kata Sayyidah Maryam, walam yamsasni bashar, tidaklah seorang laki-laki pun dapat menyentuh aku. Jadi Sayyidah Maryam itu sentuhan sama laki-laki aja enggak, sama laki-laki ajnabi itu enggak. Tapi punya anak, berarti anak hasil zina nih, dituduh dulu oleh masyarakat, dituduh dia berzina. Lalu Allah membela bahwa wahai saudara orang yang soleh, ayahmu juga soleh dan ibumu juga bukan pezina. Begitu dibela saudaranya oleh Allah, dibela ayahnya, dibela ibunya, bahwa Sayyidah Maryam keluarga orang-orang yang baik. Begitu, Mbak. ya, oke. Berarti intinya Sayyidah Maryam itu dari keluarga orang-orang yang lurus, orang yang saleh, saudara orang yang baik gitu ya maksudnya.
Betul. maknanya. Oke. Makanya saya heran kalian, Mbak. Saya heran ketika melihat teman-teman Kristen itu yang pro kepada Yahudi, tidak pro kepada Islam. Kenapa? Yang menerima Sayyidah Maryam sebagai orang suci itu Kristen dan Islam. Yang menerima Yesus sebagai orang yang suci itu Kristen dan Islam. Cuma Islam menganggap beliau nabi, Kristen menganggap Tuhan. Yang menghina dalam fakta sejarah nih, yang menghina, mengkerdilkan, bahkan melaporkan ke orang Romawi sampai dieksekusi Yesus, itu orang Yahudi. Orang Yahudi, gitu loh. Makanya saya kadang heran ketika ada teman-teman Kristen justru lebih pro kepada Yahudi daripada kepada Islam. Padahal yang mengakui kesucian Yesus itu kita. Cuma bedanya kita menganggap beliau maksimal nabi. Yahudi itu menolak semua itu. Bahkan Yesus dilempari batu. Sampai disidang oleh Pilatus. Disidang oleh Pilatus dan akan disalibkan gara-gara hasutan pimpinan-pimpinan Yahudi yang gak nerima kepada Yesus. Begitu. Gitu, Pak. Ya. Gitu, Pak. Oke, ya terima kasih Pak Ustadz Ya, penjelasan. Ya, selamat malam. Saya pamit istirahat ya. Siap, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Kak Irfan. Siap. Waalaikum. Wa insyaallah hidayatullah. Waalaikum. Gus, tidur nggak Gus? Ya, Ustadz, gimana Tad? Saya promosi dulu ya, promosi dulu. Boleh Ustadz, lanjut. Ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini tadi, buku yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari sebelah, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Kristen, buku ini saya tulis sudah ada ISBN-nya teman-teman, sudah ISBN-nya, jadi sudah resmi ada di Perpusnas, ada ISBN-nya. Jadi yang ingin memiliki buku ini bisa langsung WhatsApp ke nomor saya. Begitu. Nomornya bisa ditampilkan, Gus. Siap, Tad. Jadi pertanyaan ketuhanan dari tadi itu sudah ada di sini, sudah ada. Jilid 2 insya Allah November. November kita akan cetak jilid kedua menjawab semua fitnah tentang Nabi Muhammad SAW. 08 Tad. 0821 4151 4151 5141. Apa ya, apa kalau di Muslim itu bilang apa, seperti di Kristen khotbah apa namanya, ceramah. Iya, saya beberapa kali ikut ceramah ustadz di YouTube, di TikTok, bahwa memang saya tidak pernah baca Al-Quran, tapi saya dengar lewat ceramah-ceramah itu bahwa tadi Ustadz Wafi sudah baca dalam Quran itu tentang Muhammad itu mendapatkan wahyu ya di dalam goa, mendapatkan firman dalam goa ya. Iya, terus? Ya benar, itu pertanyaan saya begini. Karena di dalam Alkitab itu firman tuh diturunkan lewat Tuhan turunkan sendiri kepada Nabi Musa itu di atas gunung. Kenapa firman diturunkan di dalam goa? Jangan-jangan sampai itu katanya itu lewat malaikat Tuhan. Jangan sampai itu malaikat iblis. Karena saya mau bertanya, itu ada saksi di sana tidak? Kan pasti itu Muhammad sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengimani bahwa itu firman Tuhan itu firman Tuhan dari Tuhan? Jangan-jangan sampai itu iblis, setan. Tetapi yang firman Tuhan diturun di atas gunung itu Tuhan sendiri, Allah sendiri, Yahweh sendiri. Kalau misalnya ada orang yang bertanya gini, Bang, bagaimana cara membedakan yang datang di gunung itu Tuhan atau iblis? Gimana cara membedakannya? Itu Tuhan sendiri dalam firman Tuhan itu tertulis Iya, itu. siapa tahu kan iblis juga yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Gimana kalau gitu?
Tuh, karena di dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu iblis itu dalam kitab Roma itu iblis itu disimpan di dalam goa-goa yang gelap, jangan-jangan sampai Aduh, Ustadz terlalu tinggi ilmunya ngadepin orang ini. jangan-jangan sampai ada iblis itu disimpan, iblis itu yang disimpan dalam goa yang berjumpa dengan dengan Muhammad, menyampaikan. Saya masuk sedikit boleh Ustadz? Saya masuk sedikit. Iya, Bun. Oke. Anda bilang tadi di Roma berapa? Roma tahu nggak itu siapa yang bikin? Itu perkataan Allah, perkataan Paulus. Paulus itu kan Aja firman. jawab saya. Paulus itu- firman. Iya, Paulus itu kan diwahyukan Paulus oleh siapa? Allah sendiri, diwahyukan. Dari mana ada ini ya bahwa Paulus menerima wahyu dari Allah, dari Bapa apa dari siapa? Apa dari Yesus? Diwahyukan. Wahyu itu artinya dapat hikmat dari Tuhan. Ya mana buktinya mana? Buktiin dong. Kalau di Al-Qur'an kan jelas buktikan bahwa Bapak memberikan wahyu sama Paulus. Kasih unjuk dong dalilnya. Loh lah, wahyu firman Tuhan itu datang ketika wahyu Ya mananya buktikan. Ketika Paulus bertobat ketika jumpa Tuhan di pintu Damsik itu. Jumpa Tuhan apa jumpa iblis? Lo itu Bapak pertanyaan bertemu apakah itu kan ada kesaksian, Udahlah, ada Ustaz. saksi di Lanjutlah, sana. Ustaz. Udah, Ada saksi di sana, tetapi Muhammad kan tidak ada saksi. Nanti dulu ngurusin Nabi Muhammad kami nanti dulu. Paulus dulu. Apakah itu Paulus itu tidak? buktikan Ini bahwa dia pertanyaan menerima saya. wahyu. Itu kan pertanyaan saya, ini pertanyaan saya. Ini kan saya Ya. yang bertanya. Makanya saya kasih tahu Roma itu Paulus yang bikin, bukan dari Yesus. Lalu Itu saya perkataan bertanya, Paulus sama Yesus itu berbeda yang dapat sekali, Bang. firman dalam goa itu Ya buktikan, mana siapa buktinya? yang bikin? Tunjukin sama saya Siapa ada yang dalilnya. Muhammad yang bikin Tunjukin kan? dulu, tunjukin. Aduh, udah. Tidak, Muhammad yang bikin Ya, kan? Ustaz, lanjut Ustaz. Saya nggak sabar. Muhammad yang bikin kan? Oke. Gini aja Bang, kita ngobrol santai aja ya, jangan usah ngotot-ngototan ya. Gini Bang, yang menjadi saksi di goa itu ada dua oknum. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat Jibril. Apakah itu gak cukup Bang? Ini kan kesaksian Muhammad. Itu kesaksian Muhammad, tidak ada orang yang tahu di sana, Pak. Oke, berarti harus Tidak ada yang orang tahu di saksinya. sana. Harus ada orang saksinya. Iya. Ya, hukum yang sah itu ada dua saksi orang, saksi nyata di sana. Oke, gini Bang. Kalau Abang Dua saksi tambah pelaku tambah dan itu sudah berapa orang? Tambah dengan hakim sudah berapa orang? Kan sudah lebih dari 2 orang, 3 orang. Oke, tunggu dulu Bang ya. Itu kan Kalau memang Abang itu hukum yang sah. Hukum yang sah itu Bang, itu panjang banget ngomongnya. Oh iya, sudah silakan. Iya. Kalau Abang menuntut kita sebagai umat Islam sih, kita sudah menjawab. Saksinya adalah Allah. Yang kedua malaikat Jibril. Abang ternyata nggak puas. Harus ada saksi manusia nih. Oke. Akan kita komparasikan Bang. Yesus itu mengatakan, cukuplah Bapa yang menjadi saksi atas diriku Bang. Itu Yesus ya yang bilang ya, bukan saya ya. Yesus mengatakan, cukuplah Bapa yang menjadi saksi atas diriku. Salah satunya, Masya Allah, terima kasih Bunda Mila. Salah satunya, Abang coba buka Yohanes 20 nomor 25. Yohanes 10 nomor 25. Yesus mengatakan begini Bang. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya, kata Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi Bapak cukup menjadi saksi atas Yesus, gak perlu orang lain. Dan terbukti Bang, di setiap Yesus dapat firman gak ada saksinya. Ketika Yohanes 17 nomor 8 misalnya, Iya, begini. segala firman yang Begini, telah kau Pak Ustaz. tunggu dulu Bang, gantian lah. Tadi saya dengar Bang enak banget loh. Kan Tunggu. sepanjang. Jimmy, ini Maju, saya. biar Diam panjang. dulu. Santai, Abang dari tadi panjang saya gak motong loh. Diam dulu Jimmy. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya pondok. Silakan, Ustaz. Nah,
Yesus setiap kali dapat firman dari Tuhan itu nggak ada saksinya, nggak ada saksinya. Satu, ya, contoh nih ya, di Yohanes 17 nomor 8 bang. Yohanes 17 nomor 8, buka bang. Segala firman yang telah engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Segala firman yang telah kau sampaikan kepada aku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Ketika itu siapa saksinya? Nggak ada bang. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 itu nggak ada satupun saksi yang menyaksikan Yesus dapat firman. Tunggu dulu, sabar dulu. Tadi kan Mas sudah Santai bilang nggak ada. Bang. Sabar dulu, Kok jangan abangnya tantrum. kepanasan sih? Jimmy, sabar dulu. Lanjut, Tad. Sabar dulu, santai bang. Itu ya, nggak ada saksinya. Banyak bang. Contoh lagi, ketika Tuhan berkata di dalam hati. Bayangkan, ketika Tuhan berkata di dalam hati, siapa saksinya itu? Ketika berkata di dalam hati, kan tidak ada saksinya bang. Nah, abang memberatkan pertanyaan tajam kepada Islam, tapi padahal di dalam kitab abang banyak sekali ayat-ayat yang nggak ada saksinya bang. Sekarang saya misalnya sama-sama nggak ada saksi bang, kenapa abang menyangkal Islam, tapi abang tidak bertanya tentang Bible abang sendiri? Ketika Yohanes 17 nomor 8, yang dalam Yohanes 17 nomor 8, siapa saksinya Yesus dapat firman ketika itu? Gak ada. Coba bang, dijawab bang. Iya, saya jawab ya. Bang bilang, mengapa saya tidak bertanya tentang Yohanes? Nah, mengapa Yesus bertanya kepada mereka seperti itu? Yesus sampaikan kepada mereka seperti itu karena Yesus itu firman sendiri. Yesus itu Allah sendiri. Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu manusia Tuhan. Tuhan yang dan manusia menjadi Tuhan. Itu yang harus dipahami dulu. Kalau Bapak mereka bilang Yesus itu memang dia itu membuktikan dia Tuhan, dia mengatakan bahwa Allah itu menjadi saksi saja. Karena dia itu Tuhan. Dia memang jarang dia mengaku Tuhan di dalam kitab Alkitab ketika dia ada dalam penginjilan itu. Oke, sudah bang. Iya, justru itu dia itu menyatakan bahwa dia Tuhan. Kan Bapak dong sendiri sudah akui Sudah belum, Bang? dalam kitab Yohanes itu. Oke, cukup. Silakan Ustaz Wapi ditanggapi. Oke, berarti abang standar janda ya, standar ganda namanya. Karena begini, padahal pertanyaan abang tadi simpel loh. Pertanyaan abang itu, kenapa Nabi Muhammad ketika mendapatkan firman ya, itu tidak ada saksi. Giliran Yesus nggak ada saksi, abang bilang dia manusia Tuhan. Bang, Yesus itu memiliki pangkat yang sama dengan Nabi Muhammad. Apa? Utusan. Ingat, Yesus itu punya titel utusan, Nabi Muhammad juga punya titel utusan. Nah, yang namanya utusan bang, pasti punya Roh Kudus bang. Utusan dari bumi. Itu Muhammad itu utusan dari bumi, tapi Yesus itu utusan dari surga langsung. Tunggu dulu bang, abang kok nyela-nyela terus ketika saya ngomong, abang kan sudah ngomong tadi kan. Iya, silakan. Iya, jangan saya bicara pendek-pendek saja toh. Sabar jadi, ini belum dulu. Aduh, Ustaz dulu. Jadi sabar kita dulu, itu, Ustaz Wapi bicara dulu. Iya. Silakan Ustaz. Jadi kita itu diajari akhlak di dalam Islam bang. Ketika orang berbicara, dengarkan dulu itu. Bayangkan bang, Yesus ngomong dipotong-potong sama muridnya, Yesus pun marah bang. Gitu. Nah, jadi tunjukkan abang itu Kristen, agama kasih. Jadi ketika saya mendengarkan abang dengan seksama, abang juga harus mendengarkan saya secara seksama gitu bang. Katanya abang agama kasih, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih, kasih tampol. Kok gak dibuktiin? Kan begitu bang. Nah, bang, kalau alasan Yesus itu Tuhan, berarti kan pengakuan Yesus sendiri, berarti kan agak ada saksinya. Kan sama seperti tadi abang bertanya kepada saya, mana saksinya? Loh, saya kan bilang Allah dan malaikat Jibril. Ya itu kan berarti pengakuan Nabi Muhammad sendiri berarti.
Kalau saya kembalikan pernyataan abang bisa. Berarti Yesus selama ini ngaku-ngaku berarti. Karena setiap dia dapat firman gak ada saksinya bang. Andaikan ada ketika dia dapat firman nih, firman jatuh kepada dia nih. Wing, biar. Seperti cahaya misalnya. Tidak kayak gitu. Nah, misalnya tidak kayak ada gitu. saksi nih. Wow, berarti keren bang. Wah, berarti dapat firman beneran nih. Nah, kalau sama-sama seperti itu, saya kembalikan omongan abang. Berarti selama ini Yesus itu cuma ngaku-ngaku saja, ngaku utusan, ngaku begini. Karena nyatanya sampai detik ini tidak ada satupun yang menyaksikan dia mendapatkan firman, bang. Begitu, bang. Coba dijawab. Yesus itu bukan dapat firman, bang. Yesus itu firman itu sendiri. Yesus itu firman itu sendiri. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sudah? Dan benar belum, Pak? Saya belum selesai. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia itulah kebenaran. Dia adalah itu hidup. Dia itu adalah jalan itu sendiri. Dia itulah tujuan itu sendiri. Mengapa dia mau mengatakan ada saksi? Oke, saya jawab bang ya. Ini bang ya, perhatikan. Kalau dia tidak butuh firman karena dia adalah firman itu sendiri. Nah, ini abang dibantah sama Yohanes 12 nomor 49 dan 50 bang. Apa kata Yesus di sini bang? Ini ayat 49 ya, Yohanes 12 ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Berarti nunggu firman dulu. Nah, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan. Nah, menggunakan kata pasif. Kalau yang difirmankan berarti dia dapat firman. Maka aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bapa ngasih firman ke Yesus dulu begitu, bukan kata abang. Abang ini ngawur jawabannya, gak punya data. Jadi dapat firman karena beliau Yesus ya, orang mulia beliau ini ya, tidak akan berani ngomong sebelum dapat firman. Difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi dapat firman dulu dia. Siapa saksinya ini setiap dia dapat firman? Kan tidak ada, berarti kan selama ini pengakuan pribadi berarti. Begitu abangku. Coba bantah pakai data bang. Iya. Saya mau jawab ayat itu. Iya. Ayat itu dia mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat sesuatu dari diriku sendiri. Ya. Artinya apa? Enggak gitu kalimatnya bang, jangan dirubah-rubah bang. Iya, maksudnya saya tidak baca sini karena saya ini kan tidak di Alkitab. Buka dulu Alkitabnya lah, jangan dibuat-buat, nanti kamu menyalahi perkataan Yesus. Saya kalau keluar nanti ini karena saya di tempat usaha nih jadi. Gimana sih abang? Malah diskusi tidak pegang Bible. Masa saya yang malah pegang Bible? Iya, maksudnya ini saya pakai HP 1. Kalau ada HP 2 saya bisa buka. Ya belilah bang. Kalau HP 2 saya bisa buka lagi nih. Nah, jangan disimpulkan gitu karena kalimatnya nggak begitu Yesus. Jadi coba abang baca di itu, saya dengar. Ya, saya baca lagi ya. Yang ayat itu, aku tidak dapat berbuat itu bagaimana itu? Bukan aku tidak dapat berbuat, salah abang itu. Coba. Iya, saya baca lagi nih. Ya, nggak ada malah kalimatnya. Saya aja takut bang mau merubah kata-kata ini karena merah di sini bang. Iya, karena saya tidak baca. Bukan, karena abang tidak pegang Bible. Nah, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi dia mengosongkan dirinya bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa bang. Kalau urusan kata-kata, urusan ajaran, dia itu nunggu firman dari Tuhan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, bukan dari pribadi beliau, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan, berarti diperintah dulu nih, yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Jadi dapat perintah dulu, baru berani ngomong dia. Tidak ditulis di perintah situ, tidak ada. Loh bang, saya yang pegang Bible bang.
Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Abangnya tidak pegang. Itu kata-kata tambah-tambahan saja itu Loh, tambahan. kok kata-kata tambahan ini? Abangnya ini, saya yang pegang Bible ini ya, sampai open cam ya. Kok malah kata-kata tambahan loh? Yang abang itu kan Nih. kata-kata yang menambah. Yang tadi abang baru Ini, coba diam dulu bang. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan nih, ada kalimat memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Jadi kan nunggu perintah dulu bang, nunggu firman dulu. Nyungsep ke bawah. Dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Nunggu firman dulu beliau bang, nggak moro-moro langsung ngomong, enggak. Iya, begini arti firman itu memang Wah, kan nafsiri sendiri kan, pakai data lah kalau ngomong itu. Jangan. Tidak, Mas enggak mengerti ayat itu. Begini, ayat itu mengerti ayat itu abang aja dari tadi salah terus ngomongnya. Begini, itu bukan salah karena saya tidak baca. Dia punya artinya begini, Mas. Yesus itu kan utusan dari Allah. Ya. Yesus itu pohon dari surga sendiri turun ke dunia, mengosongkan diri, ya. Mengosongkan diri artinya dia turun itu dia firman Allah, dia firman itu sendiri. Ketika dia turun ke dunia, dia tidak mungkin bekerja beda dengan firman di sorga, karena firman turun ke dunia itu dia firman ada di dunia, firman juga ada di sorga. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan di sorga. Itu punya pengertian seperti itu. Justru itu dia mengatakan aku tidak bisa berkata-kata menurut diriku sendiri. Itu dia punya artinya seperti itu, Mak. Abang punya data nggak keterangan abang itu? Itu penjelasannya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Nah kan, ngarang akhirnya. Ngarang Pak, coba masih ditafsir. Kalau abang punya data bahwa pemahaman abang seperti itu divalidasi oleh pakar misalnya, ada pakar nih yang mengatakan begini, enggak apa-apa. Abangnya siapa? Wan Bible aja enggak paham. Kami ini kan pakarnya, pakar Alkitabnya. Apanya pakar? Abar enggak pegang Bible aja bingung tadi ayatnya salah. Walaupun itu kata-kata berbeda, tapi dia pengertian bukan hanya berbeda, Bang, salah paham tadi. Ya, pengertiannya seperti itu, Bang. Walaupun kata-katanya sedikit berbeda, tetapi dia artinya boleh, Bang, merubah kata-kata itu, Bang. Bahaya, ini merah ini tulisannya. Dia punya artinya begitu, Bang. Karena dia itu kan diutus. Tidak mungkin tangan Allah di dunia bekerja beda dengan pikiran Allah di sorga. Coba Mas coba merenungkan itu. Yesus itu tangan Allah di bumi, dan dia itu bekerja sesuai dengan pikiran yang mengutus tangannya ke bumi. Seperti saya sementara bekerja rumah, membuat rancangan rumah dengan pikiran saya, tidak mungkin tangan saya bekerja beda dengan pikiran saya. Itu artinya, Mas. Sudahlah, terserah abang lah. Ngarang, nggak ada data. Kalau Ustadz Wafi pakai data. Itu bukan data, itu dia punya artinya. Bukan data, Bang Wafi cuma baca-baca. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Dan Bapak tidur aja deh. Baca-baca. Dan Bapak tidur aja deh. Kalau Ustadz Wafi pakai data, kalau lu mah nggak pakai data, otan asumsi teologi itu mah dogmatis. Sebelum ditutup, saya akhir ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Kristen, bisa langsung WhatsApp di nomor ini ya, nomor yang ada di layar ini ya. Itu untuk pemesanan buku agar kalian juga tahu cara menjawab dan cara mengkomparasikannya kepada kitab mereka. Sekian, Gus. Iya. Silakan, Unda Mila. Udah, saya nggak ada. Sebenarnya saya mulai kepengen nih, ngebantah. Cuma kadang-kadang saya harus belajar dengan Ustadz Wafi. Berapa tahun Ustadz belajar menjadi manusia yang lebih sabar? Saya sabar, tapi nggak terhadap Oten. Lebih banyak mengalah. Nah, Bunda
datang bulannya sebulan, jadi susah Bun. Nyindirnya suka kebangetan ini benar-benar nih Ustaz. Tapi nggak apa-apa lah. Ustaz, kalau Ustaz harus jaga marwah, kalau kita nggak perlu ya, Kang Nandar ya. Iya. Ustaz itu kita awasin di mana-mana. Saya bilang, lo nggak percaya? Coba hadapin Ustaz saya. Wah, saya selalu begitu, pede banget saya. Tapi saya The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.